buat cintamu, buat kasihmu yang sangat luar biasa. Pagi hari ini kami merasakan kehadiranmu di tengah-tengah kami, melawat setiap kami dan memenuhi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau, puji-pujian kami. Kami mau naikkan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bersuka cita ya pagi hari ini. Amin. Tidak ada yang susah kan? Puji Tuhan. Mari kita nikmati pagi hari ini kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia.
hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama di atas segala nama, nama yang besar, nama yang dahsyat. Kami bangga kalau kami boleh mengenal nama yang besar, nama Yesus Kristus yang ajaib. Sampai selama-lamanya nama ini akan tetap kami agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini pujian sudah kami naikkan di hadapan Engkau. Biarlah semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semua pagi hari ini, pelayan-pelayan Tuhan. Semakin setia, semakin setia, tambah cinta Tuhan. Katakan kepada Tuhan semua pelayan-pelayan yang sudah melayani, pakai kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Pakai kami semua Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Semakin setia, semakin setia, semakin setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami jemaat yang sudah hadir pagi hari ini, kami siap diberkati firman-Mu. Karena firman inilah yang menuntun hidup kami ke depan. Kami akan berjalan dengan lebih baik lagi. Dan kami akan melangkah jauh lebih baik dengan tahun-tahun yang sudah kami lalui. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami siap diberkati firman-Mu. Yang siap katakan bersama. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dan selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita hadir di tempat ini, semua sehat. Kasih senyum yang terbaik kanan kirimu, katakan Tuhanku dahsyat. Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Pagi hari ini tanggal berapa? 31 penghujung tahun 2023. Saudara katakan apa kepada Tuhan pagi hari ini? Di akhir penghujung tahun ini, Dia tetap baik. Amin. Dia akan selamanya baik dalam hidup kita. Amin. Kita bersyukur sampai penghujung tahun ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan. Pagi hari ini kita akan belajar lagi. Saya akan tutup di akhir tahun ini dengan satu tema, yang terbaik dari Tuhan. Tangkap ini pagi hari ini. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Itu akan diberikan Tuhan. Kalau kemarin kita sudah belajar menggerakkan hati Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh belajar merendahkan hidup kita, hati kita ini, untuk mampu menggerakkan hati Tuhan. Kita akan tutup tahun ini dengan satu pengharapan, Tuhan memberi yang terbaik dalam hidupku. Saudara, mungkin perjalanan hidup saudara pagi hari ini katakan, mana Tuhan sampai akhir tahun 2023 saya belum melihat yang terbaik dari Tuhan. Saya tetap bergumul, hari-hari saya tetap melalui berjalan dengan pergumulan, dengan air mata, dengan tangisan, dengan masalah problema. Tetapi pagi hari ini Tuhan katakan, Tuhan memberi yang terbaik dalam hidupmu. Ketika Dia berjanji, tidak ada satupun yang akan Dia kurangi dalam perjanjian yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh. Di Alkitab ada banyak tokoh yang menjadi motivasi, inspirasi bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Tapi saya ambil satu, ialah Gideon. Semua sudah tahu kisah dari Gideon.
Gideon ini adalah orang Israel di mana dia mengalami banyak masalah, persoalan. Tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan Gideon. Sehingga Gideon boleh tampil menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Kita akan membaca di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11, ayat pembuka. Kita akan baca bersama 2-3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar bagi orang Midian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Gideon berjumpa dengan Tuhan yang mampu mengubah kehidupannya, ini loh Gideon, dia setiap hari dia menggirik gandum di dalam pemerasan anggur, tersembunyi agar tidak dilihat oleh orang-orang Midian. Dia tidak berani saudara untuk tampil. Kenapa? Hidup mereka takut, kehidupan mereka setiap hari diliputi ketakutan, kekhawatiran. Di dalam Hakim-Hakim 6 di sana dikatakan yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika manusia melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, melakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, tidak ada satu kekuatan yang mampu dia akan andalkan. Hidupnya selalu tersembunyi. Sama waktu itu orang-orang Israel ini, karena mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, di sana dikatakan di ayat yang ke-6, sehingga orang Israel itu menjadi sangat melarat. Bapak Ibu boleh baca ayat yang ke-6. Coba tolong tampilkan. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-6. Bapak Ibu baca bersama pagi hari ini. Sehingga Bapak Ibu, ini loh. Sehingga orang Israel itu menjadi sangat melarat secara ekonomi. Kalau orang sudah melarat secara ekonomi, iman juga pasti melarat. Benar? Ada kekuatan. Ini ada akibat. Sebabnya apa? Di ayat yang pertama tadi. Karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Koreksi hidup kita di akhir tahun ini. Saya banyak belajar, Tuhan ampuni saya. Saya di hadapan-Mu masih melarat. Sangat melarat. Ini loh, sangat melarat. Hidup kita ini melarat dilihat Tuhan. Oh, kamu tidak bisa menjadi berkat. Kamu tidak bisa menikmati apa yang sudah aku fasilitasi. Karena ada kesalahan, ada sesuatu yang kita kerjakan. Kita melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Mungkin orang Israel katakan, oh karena aku dijajah sama orang Midian, makanya saya melarat. No, bukan itu fokusnya. Tuhan katakan di ayat yang pertama, karena engkau melakukan apa yang jahat di hadapanku. Pagi hari ini, kalau hidup kita masih banyak kekurangan, jangan salahkan kondisi keadaan. Koreksi hidupmu, Tuhan, aku masih banyak melakukan yang jahat di hadapan. Aku masih melakukan banyak yang jahat di hadapan-Mu Tuhan.
ketika Gideon hidup jauh dan hidup melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, dia tersembunyi. Kembali lagi ke poin. Hakim 6 ayat yang ke-34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Nah ini. Karena orang Israel merasa sangat melarat. Lalu mereka berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Ini loh baiknya Tuhanmu dan Tuhanku yang kita sembah. Tuhan mau tetap mendengar. Tuhan mau tetap melihat anak-anaknya yang berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pagi hari ini masih dibuka banyak kesempatan buat setiap kita yang hadir untuk memperbaiki kehidupan kita ke depan. Amin. Ini loh. Roh Tuhan menguasai Gideon. Pagi hari ini katakan, Tuhan, rohmu biarlah menguasai hidupku. Rohmu Tuhan yang akan menguasai hidupku. Ketika roh Tuhan itu menguasai kehidupan Gideon, ada satu perubahan yang Tuhan kerjakan. Yang pertama, terus lanjut. Gideon yang pertama, gambar dirinya mulai Tuhan pulihkan. Siapa pagi hari ini yang rindu gambar dirinya dipulihkan oleh Tuhan? Gambar dirimu perlu dipulihkan oleh Tuhan pagi hari ini. Di akhir tahun ini saya belajar, Tuhan pulihkan gambar diriku. Kemarin kita melihat, kemarin kita bercermin, kemarin kita berkaca, hanya melihat kekuranganku. Aku kurang ini Tuhan, aku butuh ini Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita tutup tahun 2023, gambar diri itu harus diubah. Ada gambar diri Kristus dalam setiap cermin yang kita lihat. Amin. Ketika gambar diri hidupmu mulai dipulihkan, mulai mengalami pemulihan, yang kau lihat hanya Tuhanku yang dahsyat. Tuhanku yang dahsyat. Ya, engkau mampu mengerjakan yang luar biasa dalam hidupku. Gideon dipimpin oleh Tuhan. Tuhan pimpin Gideon untuk mengalami 3 hal. Yang pertama, gambar diri. Sebelum kita mengalami yang terbaik dari Tuhan, Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik. Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik. Tetapi ada proses yang harus kita lalui untuk kita mampu menerima yang terbaik. Gambar diri dalam hidupmu. Mungkin saudara katakan, oh Tuhan sulit, aku bekerja cari pekerjaan, saya begini, banyak proses, banyak ini, sulit Tuhan, tidak mampu. Pagi hari ini katakan, ketika Tuhan memilih aku, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buatku. Gambar diri mulai kita akan pulihkan. Yang kedua, Hakim 7 ayat yang ke-15. Segera sesudah Gideon mendengar. Bapak Ibu, ketika itu Gideon tidak berani. Tapi ketika mulai gambar diri dipulihkan, mulai pede. Ada di sini yang orangnya tidak pede? Banyak ya. Kadang disuruh pelayanan, wah gak bisa, aku tidak mampu, gak pede. Gambar diri harus dipulihkan. Ketika gambar diri dipulihkan, kita mampu melihat tujuan Tuhan dalam hidup kita. Gideon, ketika roh Tuhan hadir dalam hidupnya, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu. Di kisah ini sangat menarik. Bapak Ibu nanti di rumah baca Hakim 6 sampai 7. Ya, itu baca, ada kisahnya Gideon yang dahsyat, yang luar biasa. Gideon waktu itu takut hidupnya. Gini tidak berani, ini tidak berani. Nah, di kisah ini
Padahal di Hakim-Hakim 6 Tuhan sudah katakan kepada Gideon, ayo pimpin, kamu harus memerangi, menghadapi bangsa. Enggak berani. Tuhan banyak sekali alasan, banyak sekali yang diperdebatkan Gideon kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan, saudara lihat di Hakim-Hakim 7 ayat yang keempat, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Nah, mulai Tuhan suruh Gideon, ayo kerahkan, diumumkan orang-orang Israel sampai ngumpul berapa? 32.000 orang yang mau maju berperang bersama dengan Gideon. Tapi Tuhan katakan kebanyakan, jangan banyak-banyak. Tuhan tidak mau. Akhirnya diseleksi lagi. Ayo, siapa yang masih berani? Sudah ngumpul 32.000 orang. Yang masih ragu, yang takut, yang masih punya masalah ini di rumah, yang tidak berani maju, silakan, masih dibuka peluang. Yang pulang berapa dari 32? 22. Tinggal berapa? 10. 10 Tuhan katakan kebanyakan Gideon. Seleksi lagi. Tuhan mengadakan seleksi lagi. Nanti seperti apa yang aku tunjukkan. Nah, mulai disuruh minum, dilihat cara mereka minum. Diseleksi lagi. Akhirnya yang tersisa hanya berapa? 300. Dari 32.000 hanya 300 yang Tuhan mau pakai untuk maju berperang melawan Midian. Ada tujuan Tuhan. Ayat yang ke-7, tolong tampilkan. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7. Baca bersama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi ke tempat kediamannya. Lah ini loh. Saudara akan mengalami yang namanya seleksi. Hati-hati sebagai pelayan. Tetap hidupmu, gambar dirimu jangan sampai pudar. Jangan sampai gambar dirimu hilang. Dan kamu tidak bisa melihat tujuan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga seleksi itu terlewatkan dalam hidup kita. Tetap pegang komitmen sebagai pelayan Tuhan. Aku mau tetap Tuhan. Tetap Tuhan. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan itu selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Kita akan kembali ke PowerPoint. Yang kedua, Tuhan memimpin Gideon untuk mampu melihat tujuan. Nah, saudara saya tanya, saudara pagi hari ini punya tujuan hidup? Coba, rumah tangga, suami istri tanya, Pak tujuan hidup kita apa ya Pak? Coba tanya istrinya. Yang berdampingan, Pak Yakub sama suaminya, sama istrinya punya tujuan hidup. Wis gak ngene pokoknya digedekno arek-arek. Ada yang sebenarnya tidak punya tujuan hidup. Pagi hari ini tujuan hidup kita. Tujuan hidup saudara apa? Yang utama yang Tuhan mau bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Bawa keluargamu bersama melayani Tuhan. Tuhan, ini tujuan hidupku. Tuhan panggil aku punya tujuan hanya untuk menyenangkan-Mu.
pakai keluargaku, anak-anakku. Kenapa dari mulai kecil anak-anak kita didik di sekolah minggu, kita ajar, kita arahkan agar gambar diri itu tidak hilang dan tujuan hidup dari anak-anak kita jelas. Yang ketiga, ketika gambar diri ini diperbarui dan punya tujuan hidup, Gideon mampu membangun satu hubungan. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-16. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu. Nah ini mulai didelegasikan, mulai dibagikan. Kita juga di sini. Kita ada di tempat ini, di GBT Immanuel Kerembung. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh tim. Saya butuh semua saudara-saudara yang hadir pagi hari ini di tempat ini. Saya tidak mampu kalau harus kami sendiri semua yang mengerjakan. Gideon juga melihat, mengetahui bahwa dia perlu membangun yang namanya satu hubungan. Mungkin di dalam hubungan ada banyak konflik, pasti. Dalam rumah tangga aja, contoh yang paling kecil. Rumah tangga suami istri pernah enggak tengkaran? Pernah enggak tengkaran? Sekarang ada 3 pilihan, jarang, sering, kadang. Yang dipilih yang mana? Jarang, kadang, atau sering? Gak ada yang mau jawab. Jangan-jangan di sini sering semua ya. Ini loh. Tetapi apakah dengan adanya konflik di dalam rumah tangga kita ambil sudah, kita konflik terus, kita bercerai pagi hari ini. Ada seperti itu? Karena itu yang Tuhan mau. Ketika kita membangun hubungan, yang satu mengoreksi, yang satu dengan lapang hati membuka hati. Oh iya aku salah. Ini loh. Ayo kalau kita mau menerima yang terbaik dari Tuhan, gambar diri harus jelas. Kita harus punya tujuan hidup dan kita harus punya dan mampu membangun hubungan satu dengan yang lain. Amin. Pasti dahsyat. Ada 3 hal yang akan saya bahas juga pagi hari ini. Untuk kita, kalau kita sudah membuka gambar diri kita mulai perbarui. Tujuan hidup kita jelas. Dan kita mampu bekerja sama satu tim untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang Tuhan mau, akan Tuhan kerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Yang pertama, mengenal kita yang baru. Mengenal kita yang baru. Saudara sekarang yang hadir, manusia baru atau yang masih manusia yang lama? Saya tanya dulu. Ya kadang baru, kadang lawase teko. Ada yang seperti itu. Pagi hari ini pastikan saudara mau pilih yang mana? Yang baru atau yang lama? Pilihan ada di tangan saudara, tidak ada di tangan suami, istri, tidak ada. Pilihan ada di tangan saudara. Kita akan membaca ayat pembuka pendukungnya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di mana? Di dalam Kristus, ia adalah. Nah, pagi hari ini siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus pagi hari ini? Amin. Kita semua ada di dalam Kristus. Pastikan hidupku adalah ciptaan yang baru. Oh tapi kadang ngamuan. Enggak apa-apa. Tuhan akan memproses terus. Menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depan. Karena apa saudara? Kalau kita mau menerima yang terbaik, kenali hidupmu adalah ciptaan yang baru. Nek enggak kenal awake dhewe, lho wong liya ya apa le kenal. Benar? Ada di sini yang enggak tahu
kesukaannya sendiri? Ada yang enggak tahu, aku senengannya apa ya, gak ero iki gak jelas. Ada yang seperti itu. Kasihan banget ya. Kita harus punya yang namanya identitas. Identitasmu jangan identitas yang ngaco. Nanti ya gumbul ambek lingkungan ini dia ikut abu-abu. Nanti di gereja jubahnya digawe sing putih. Engkau metu ke sana pakai jubah apa? Oh ireng medeni, mari putih langsung nang ireng saudara. Jangan identitasmu itu ngaco. Pakai identitasmu yang jelas. Jangan kamu campur. Jangan kamu pakai semuanya, enggak jelas, ngaco. Kalau identitasmu aja kamu enggak tahu, kamu enggak jelas, pastikan hidupmu pasti enggak jelas di hadapan Tuhan. Akhir tahun ini, Tuhan aku mau identitasku yang jelas. Karena aku mau yang terbaik. Tuhan sediakan pagi hari ini buat kita yang terbaik. Oleh sebab itu kenali hidupmu. Identitasmu jelas. Anak-anak muda, jangan kamu bergaul dengan lingkunganmu. Pacaran sembarangan. Sekarang yang anak-anak ini, waduh, bahaya. Wis pacaran wis pokoknya, wis Tuhan, wis gak apa-apa wis sembarang wis Tuhan. Enggak, hidupmu itu berharga. Kenali hidupmu, katakan pagi hari ini, aku berharga di hadapan Tuhan. Aku berharga dan aku dikasihi. Kenapa saya sering katakan hidupmu berharga, hidupmu berharga. Oleh sebab itu jangan identitasmu ngaco. Nanti ketemu dengan ini, oh melok gak jelas, oh gak apa-apa. Nanti minggu nang gereja pelayanan. Oh, kalau hidupmu masih seperti itu, jangan harapkan kamu akan menerima yang terbaik. Jangan kacaukan identitasmu. Pacaran harus pacaran sesuai dengan kebenaran firman. Gandengan tangan hanya di gereja. Bergandengan tangan. Selainnya itu ojo. Wah, wis kedaluarsa. Lo memang hidup kita ini memang hidup kedaluarsa kok. Jangan pernah mau mengikuti pergaulan di luar sana yang akan menghancurkan, membinasakan, dan memberikan hidup yang suram. Oh boleh enggak aku bergaul dengan komunitasku ini? Ngopi. Terus apa lagi? Nongki, ya banyak. Loh hati-hati. Bermanfaat dan membangun hidupmu enggak? Bermanfaat enggak? Kembalikan kepada dirimu. Aku mengerjakan ini bermanfaat enggak? Atau hanya untuk menyenangkan dagingmu? Karena kamu enggak bisa menerima lingkungan keluargamu yang ada. Kamu tidak bisa menerima komunitas keluargamu yang ada. Sehingga kamu mencari komunitas di luar. Kamu habiskan waktumu di luar dengan sia-sia. Kamu jangan berharap dan bermimpi mendapat yang terbaik. Bapak Ibu pagi hari ini saya mau tanya, misal kenali dirimu, saudara dapat istri saudara cerewet, kenali dirimu adalah manusia yang baru. Coba apa yang saudara lakukan? Bapak sekarang yang jawab.
Nek oleh bojo cerewet amit-amit melek motone sampai kok bengi. Cerewet. Dituker tambahkan mengenal diri kita yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Pak, jawab Pak. Makung. Angguyu tok. Harusnya begini, Tuhan terima kasih. Tuhan beri yang terbaik. Masih cerewet bendina melek motong ngoceh. Tuhan beri yang terbaik. Nek gak cerewet, pasti aku dicereweti teledor. Benar enggak? Sekarang Mai. Sekarang ibu-ibu. Coba. Jawab soal tadi bapak-bapak. Sekarang ibu-ibu. Misal ibu-ibu dapat suaminya muat di tekak karuan. Oh, bawa antar guyunai coba. Ayo ibu-ibu, ayo para mam, berani jawab, ayo. Gimana kita harus bersikap menjadi manusia yang baru? Identitas kita apa? Manusia baru. Oleh bojone mau medite. Oh, ayo coba. Mbak Erina bisa mewakili? Oh Tuhan, jamah dia untuk bertobat. Ayo yang lain. Yang lain? Ini loh yang harus kita perbarui dalam hidup kita. Kita kenali hidup kita. Oh Tuhan, aku bersyukur Tuhan punya suami yang bisa menata keuangan dengan luar biasa. Enggak, mak ya. Bojoku lucu, muat di masalah. Ternyata itu loh. Oh iya, kita harus mengenali anak-anak sekarang. Dapat orang tua, waduh, ini disengeni, ini gak cocok, ini gak cocok. Ya coba yang anak-anak muda, apa yang harus kalian kerjakan? Menjadi manusia yang baru ini. Apa coba? Ayo yang muda jawab. Loh, makanya semua kalau sing jawab, bapak kalau sing jawab, ibu-ibu kalau sing jawab, anak-anak ya apa maneh. Kalau sing jawab kabeh. Makanya kenapa kita masih belum menerima yang terbaik? Karena kadang kita ini yang keluar itu kita belum mengenali. Anak-anak kadang Tuhan ngomong wis sudah ndak wis cerewet pokoknya ini itu wah inilah kalau kita dikatakan ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru belum datang sudah kenali hidupmu pagi hari ini. Saudara sebagai pelayan di tempat ini kadang-kala gesekan satu dengan yang lain. Oh, ibu-ibu mari tanang gawe masak Natalan wingi. Mau enak sing iko gak melok tanang gawe, gak melok ngene. Aku remek pendeke. Jangan seperti itu. Gambar diri kita harus jelas, identitas kita jelas. Terima kasih Tuhan. Natal ini Tuhan pakai aku dengan luar biasa. Amin. Oh, gak iku. Teko delon. Oh, sepatune anyar. Mangkane paling mah bengi paling gak iso metu ngewangi. Aduh, banyak hal yang dikerjakan. Kalau kita tahu kita adalah gambar diri yang kita lihat. Pagi hari ini kita banyak belajar ya. Muangan delok-delok. Iku nek muangan delok-delok. Lho wong mangan kok ndelok lho. Mbok ping pira iku Mang? Mbok ping pira? Sapa Pak Eko ta? Oh ya Allah, gak ketok piringe. Lucu ya.
Ini loh hidup kita yang kemarin. Amin. Pagi hari ini kita adalah ciptaan yang baru. Wis tala modele dulurmu ya apa ya wis iku dulurmu. Nek mau mangan gak ketok piringe sireno sing luwih gede. Tempe. Mari. Karena kita juga dikatakan pujian yang terakhir tadi. Pujian tadi apa yang terakhir? Dia angkatku jadi loh, dia anake. Dia anake. Mana anaknya? Mana anaknya? Oh, kalau sing mani jawab tuh. Aku ini loh anakmu Tuhan. Dia angkatku jadi anaknya. Loh. Perjalanannya masih takut, masih khawatir. Saudara-saudara punya anak, apakah setiap hari ketika anak saudara, "Ma, besok ada uang enggak untuk belanja ya, Ma?" Ada enggak anak saudara setiap sore, malam, besok mau pagi itu ada yang seperti itu? Ada enggak anak-anak saudara khawatir besok sekolah, "Ma, besok ada enggak uang sakunya?" Wis gak tau ngereken ya toh? Wis pasti pokoknya mangan, pokoknya sekolah, pokoknya dulinan. Ndak ngerti kebutuhan, siapa yang memenuhi kebutuhan? Orang tua. Kita punya orang tua siapa? Raja, Bapak di atas segala Bapak. Kalau situasi kondisi ekonomi sekarang mulai bergoncang, pastikan dengan jelas identitasmu. Aku anaknya. Aku anak Tuhan. Jadi kalau kita masih takut, masih khawatir. Lho anake sapa iki? Ojo-ojo anake tanggane. Pastikan pagi hari ini. Ya, wis Tuhan aku gak ero. Wis meneh gak ero Tuhan. Lho ada di sini juga sampai nek anake turu iku mbokne lho sewenenge masalah. Cek gak muangan ae terus. Sampai saya heran. Lho anak ya, lha iki lho gambaran anak itu harus seperti itu. Sampai nek anak itu turu suweneng, enak anakku turu cagak mangan terus. Loh, bapakmu itu memelihara hidupmu lebih dari itu. Takut ya boleh, tapi jangan itu menjadi mengaburkan identitasmu sebagai anak Allah. Amin. Kita bukan anak tetangga, tapi kita anaknya Dia. Hidup lama hanya serupa dengan dunia. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan ya sama dengan dunia. Identitasnya tidak jelas. Tapi pagi hari ini ayo pastikan kalau kita mau menerima yang terbaik. Aku adalah hidup yang baru. Jadi apapun yang kita kerjakan, masalah yang ada yang datang, terima kasih Tuhan, Engkau kekuatanku. Cari Dia, sembah Dia. Angkat tanganmu bahwa Tuhan yang akan mengerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, merenungkan kita yang baru. Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang ini loh, kalau kita mau menerima yang terbaik dari Tuhan, kita harus merenungkan semua yang baik. Ya itu tadi, kalau kita dapat istri, dapat suami, dapat anak orang tua. Nah ini yang harus kita renungkan ya. Tuhan itu memberi yang terbaik. Kalau aku tidak diberi pasangan yang seperti ini, aku pasti akan seperti ini. Tidak akan sukses seperti ini. Tuhan hadirkan ini, istriku, ini memproses hidupku. Sehingga aku ada saat ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Adalah salah satu proses yang Tuhan izinkan dengan hadirnya suami dalam hidupku.
Biarlah ini menjadi satu perenungan. Jadi semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang mulia, ini yang harus kita pikirkan. Jangan seperti tadi, oh iku entek-enteki wis nek ana acara komsel ojo dijak. Wis gak melok, lho lah melok komsele sapa? Dulure. Kita ini saudara. Kita ini keluarga. Kembali lagi saya katakan, proses pasti ada untuk pendewasaan satu dengan yang lain. Amin. Konflik pasti ada. Tetapi kembali lagi, semua yang terjadi, ini loh, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Nah, iya, nek loro ya tak tangisi kok. Nek ono masalah dia aku ya melok nangis kok. Ada yang misalnya saudara kita mengalami ini sesuatu karena kemarin kita ada konflik, papa syukur, capok. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Kita suami istri kadang tengkaran, konflik satu anak dengan orang tua. Kita selisih pendapat, kita debat. Ada terus anak mengalami musibah atau istri suami mengalami musibah, saudara langsung ini, Bapak Jarno, cek diramu tonggone. Ada yang seperti itu, saudara nangis, saudara balut, saudara sayang. Ini loh, jadi akhirnya saudara-saudara, nah, tengok kanan kiri, jadi itu hasil loh ya, sudah tidak boleh dirubah. Kalau sudah keluar kata ini adalah satu hasil yang tidak boleh dibalik semua proses yang Tuhan izinkan. Kasih itu lebih besar. Amin. Satu dengan yang masih kayak ngono lho. Maaf ya permisi. Masih Mbak Wiwi lewamu ngono lho. Aku cuwintai masalah. Cok apa? Masalah lewamune. Gak leren-leren mbek mangane. Kok sing kuru Mbak Linda, Axel gak kayak mangan tak kok cik guru nih. Pikirkan. Ini loh, semua yang benar. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah ini loh, yang lebih penting lagi. Yang menjadi perenungan buat kita. Agar kita mendapat yang terbaik. Jangan engkau lupa. Manusia itu banyak Ada di sini yang wis walian masalah. Saya pernah saudara bawa kunci tak cekel di tangan kiri tak balik muter saudara. Lu kunci lu terbawa saya, di saya sudah dicari muter. Lu ini lo manusia ini sering lupa. Janganlah engkau lupa, pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Untuk kita mampu menerima yang terbaik, janganlah engkau lupa untuk merenungkan. Nah, apa yang kita renungkan? Firman kitab Taurat ini siang dan malam. Ya, jadi setiap pagi ibu-ibu yang rajin, yang rutin membaca Alkitab, satu aja harus direnungkan dari apa yang saudara baca. Oh iya, Tuhan beri aku hikmat satu saja. Renungkan itu. Karena begini saudara, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, itu hasil dari perenungan kita yang kemarin. Jadi apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan hari ini, itu hasil dari perenungan kita yang kemarin. Lah kalau hidup kita setiap hari merenungkan firman di dalam hidup kita, jadi besok pagi yang kita lakukan adalah firman. Anak nggarai, yo iso ngamuk, tapi tidak sampai berlebih.
Karena hidup kita selalu merenungkan firman. Jadi kalau tidak pernah merenungkan firman, yang dilakukan hari ini apa? Ayo dijawab. Cuma dijawab. Kalau tidak pernah merenungkan firman, kemarin tidak pernah merenungkan firman, yang dikerjakan hari ini apa? Pasti banyak pelanggaran. Berikutnya. Kolose 3, 16-17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan. Perkataan Kristus harus diam. Bapak Ibu pulang dari gereja, coba nanti dites anak-anaknya yang hadir pagi hari ini. Jangan sampai rumah di depan nanti ditanyai, firman ini mau ngopo? Embo mam bulet ekot baik. Lali saudara, jangankan sampai direnungkan. Ngingat aja sudah lupa. Nah ini loh, kelemahan kita manusia sering lupa. Jadi tangkap setiap apa yang kita dengar. Kalau belum mampu banyak, satu saja. Pegang, renungkan, Tuhan, aku berharga di hadapan-Mu. Engkau mengasihi aku, sehingga gambar diri itu lebih jelas lagi. Nah ini loh, segala hikmat mengajar, nah ini loh. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita semua pagi hari ini, sehingga kamu dengan hikmat, satu dengan yang lain dengan hikmat mampu yang namanya mengajar, nek ditegur jangan gampang putus. Kalau kena firman Tuhan jangan selalu langsung negatif penerimaannya. Ini loh. Seorang akan yang lain. Loh ini loh. Segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Nah, kita ini bersama. Jadi ada yang namanya peneguran, ada yang namanya pengajaran. Karena kita seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur. Nah, ketika yang menerima pengajaran, yang menerima peneguran, mereka mampu terus menyanyi puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau tahu pergumulanku. Sehingga pagi hari ini firman-Mu jelas menegur hidupku. Ada ucapan syukur yang naik yang di hadapan Tuhan. Karena dia mampu merenungkan firman itu. Oh iya, aku ki gampang ngamuk. Aku ki gampang kesulut. Kenapa orang sampai punya akar pahit, tidak mampu mengampuni? Karena setiap ketemu dengan satu orang dia bercerita. Iki loh, ngene. Ketemu lagi yang satu, ngomong lagi. Sampai 10, sampai 100, sampai 1000 orang yang dia temui, dia bercerita yang sama. Sehingga setiap kali dia bercerita, itu tetap ingat, nempel di hatinya, akarnya kuat, kepahitan, tidak bisa mengampuni. Stop. Kalau kita berproblem dengan suami, istri, anak-anak, dengan saudara kita, pelayan antar pelayan, stop. Ini loh, diajar, ditegur. Jangan bercerita ke sana, pahitnya itu nempel. Saudara harus punya hikmat. Tuhan, aku ada, aku diproses seperti ini. Aku berterima kasih karena Tuhan mau aku meninggalkan keegoisanku di dalam pelayanan. Saya banyak belajar. Ayo akhir tahun ini kita belajar. Kita mau merendahkan hidup kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Didik aku Tuhan, ajar aku Tuhan.
Aku cabut semua kepahitan. Aku cabut semua akar-akar yang mengikat hidupku. Saya ini orangnya enggak senang, saudara. Kalau saya tahu, wah itu nanti begini. Saya pasti menghindar. Karena saya enggak mau. Kalau nanti ketemu pasti rame. Saudara harus punya hikmat juga. Jangan saudara tahu, oh nek gak diparani, gak iso iku. Ada modelnya yang masih seperti orang lama. Para orang-orang tua banyak belajar. Gambar dirimu jangan pudar. Tujuan hidupmu jangan sampai hilang. Saya belajar juga sebagai orang tua. Setiap masalah yang hadir, saya enggak pernah. Saya hanya berdoa sama suami kalau ini problem masalah itu pasti ada. Tetapi setiap masalah, setiap problem yang ada, Tuhan beri saya hikmat. Kadangkala aja kita ngomong aja mendatangkan sakit hati buat anak-anak kita. Lah kalau enggak kita minta hikmat Tuhan, yang ada dalam hidup anak, istri, suami, apa? Pahitan. Enggak bisa ngampuni. Kita belajar di akhir tahun ini. Kembali saya katakan, apa yang kita renungkan hari ini, yang kita lakukan, kerjakan hari ini, hasil perenungan yang kemarin. Jadi renungkan firman Tuhan setiap hari. Jadi tindakan yang saudara lakukan hari ini adalah hasil perenungan yang kemarin. Lah nek sak bendino, duwe, kurang Tuhan, sing direnungno kurang ae. Yang dikerjakan, yang dilakukan hari ini apa? Ndak damai sejahtera, kurang. Yang ketiga, bergaul dengan kita yang baru. Kita harus tahu bahwa hidup yang kita hidupi ini adalah manusia yang baru. Amin. Jangan pakai hidup kita yang lama, kita bergaul dengan yang baru. Ayo anak-anak muda, lihat komunitasmu yang ada. Apa komunitasmu kemarin sudah membangun hidupmu? Kalau belum, komunitas yang kamu tinggali itu mampu menghidupi, mampu mengubah hidupmu menjadi yang baru, kamu harus keluar. Paksa hidupmu untuk keluar karena kamu manusia yang baru. Amsal 13 ayat yang ke-20. Coba dibaca anak-anak kaum muda yang keras. 2, 3. Stop, ulangi lagi. 2, 3. Tancapkan itu. Renungkan, Tuhan, aku wis bergaul ndak dengan orang bijak? Apa aku bergaul ambek wong-wong pedot ya? Nah ini loh. Kalau hidupmu bergaul dengan wong-wong pedot, kamu melok. Jelas itu. Firman Tuhan katakan. Ayo baca lagi 2, 3. Terus. Tengok temanmu. Kon bebal enggak? Nek bebal aku sing malang. Tengok. Lihat temanmu. Kamu bebal enggak? Kalau kamu bebal, aku ada bergaul denganmu, aku menjadi Nek Malang enak ngelencer, saudara. Nek Malang uripe dadi nyandungi kanca. Ojo gumbuliku. Yuk. Tuhan siapkan pagi hari ini yang terbaik untuk hidupmu. Amin. Kehidupan kita juga
para wanita, kaum pria. Kita ada wadah di sini, ada kaum wanita, ada kaum pria. Nah, ini pakai bergaul dengan orang bijak. Aku bergaul dengan wanita-wanita bijak aja. Aku setia saja dengan tim kaum wanita. Aku setia dengan choir, aku setia dengan komselku. Bapak-bapak juga, wah, sebagai imam yang kuat, ada teladan. Wah, ketua kaum pria kita ini loh, wis gak neko-neko, bojone lo mek sitok, tapi anake loro. Ya aja sampai dibalik. Ya wis gak kakean model delok entahlah wonge subur, luar biasa. Suwabar, dijungkir, diwalik, dieringno pancet Sulistyo. Amin. Iya. Kita di wadah ini, kita sudah diberikan orang-orang yang hebat. Harus kita bergaul. Nah nek gumbulane, ya pergaulannya tadi saya katakan tadi, sing wong-wong uripe kok melok. Ya, renungkan ini. Hidupi komselmu. Kamu ditaruh Tuhan di komsel apa? Hidupi komselmu. Ibu, apa komselku gua? Wake, tapi wonge resek-resek. Loh. Keluargane mosok kate dibubarno. Rangkul dia. Oh, karena ono wong iki lho, aku boleh belajar sabar. Karena wong iki lho, aku boleh belajar banyak mawas diri. Lah ini lho. Jadi sekarang saudara-saudara pikirkan yang benar, yang baik, yang mulia, yang suci, yang patut dipikirkan. Itu yang kita harus renungkan. Jagai pergaulanmu kalau kita mau menjadi orang-orang yang menerima yang terbaik. Pagi hari ini saya tidak akan perpanjangkan apa yang kita renungkan pagi hari ini. Apa yang kita renungkan pagi hari ini? Tangkap satu saja dalam hidupmu pagi hari ini. Agar berkat itu nyata dalam hidup kita. Amin. Sepakat? Loh, kan sing jawab apa? Tangkap satu. Amin. Semangat, yes semangat. Semangat semua, Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Pagi hari ini kita ada semua hanya karena karyanya Tuhan, amin. Katakan Tuhan, karyamu indah dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku. Engkau menjadikan aku berharga. Engkau menjadikan aku sahabatmu Tuhan. Engkau menjadikan aku anakmu Tuhan. Ini lo berharga di hadapanku Tuhan. Nikmati pagi hari ini. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan menjanjikan yang terbaik dalam hidupmu. Memasuki tahun 2024. Ada jaminan Tuhan akan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Selamatkanku
Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Terbukti sampai saat ini kami boleh menikmati kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun ini kami sudah dipelihara oleh Tuhan. Sepanjang tahun ini kami sudah disertai oleh Tuhan. Tuhan berkarya luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu. Kami kagum akan Engkau, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Allah yang luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir tahun ini Tuhan, biarlah kami boleh mengoreksi diri kami masing-masing Bapa. Biarlah kami tetap seperti semula Tuhan ciptakan kami sebagai gambar dan rupa Engkau Tuhan yang penuh kemuliaan ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu tetap ada di dalam hidup kami Bapa. Mungkin sepanjang perjalanan kami Bapa, banyak hal yang boleh Tuhan mewarnai kehidupan kami. Sehingga kami ada kelemahan, ada kekurangan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi saat ini firman-Mu berkata bahwa hari ini kami dipulihkan sebagai gambar dan rupa Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan berkarya indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila kami tetapkan tujuan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Mungkin sepanjang tahun ini Tuhan banyak kekurangan kami dalam melayani Engkau. Tetapi saat ini kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bahwa bila tujuan hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Segala keberadaan kami Tuhan, semuanya kami arahkan untuk memuliakan nama-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau memuliakan nama-Mu di dalam setiap gerak hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari-hari yang akan datang Tuhan, biarlah kami tetap membangun relasi yang baik dengan Engkau. Kami boleh hidup intim dengan Engkau Tuhan. Kehidupan kami siap Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memberikan Tuhan kekuatan kami untuk tetap mengarahkan hidup kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, luar biasa firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati kami, memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Sebab itu tahun-tahun yang akan datang, kami yakin Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap mengembalikan kami pada tujuan hidup kami. Memuliakan Engkau bersama-sama dengan keluarga kami. Bersama dengan komunitas kami. Bersama dengan persekutuan kami. Bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami kembali setia kepadamu Bapa. Kamu boleh bertekun sesuai dengan panggilan Kau berikan kepada kami. Baik di dalam persekutuan konsel kami, Tuhan kaum muda, kaum pria, semuanya Tuhan. Bila kami tetap ada di dalamnya, supaya kami tetap bergaul dengan orang-orang seiman, dan kami boleh bertumbuh bersama. Kami boleh maju bersama untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran ini. Bila ini menjadi berkat bagi kami Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan dilimpahkan di dalam kehidupannya. Kesetiaan yang melayani Engkau Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila Tuhan pada siang hari ini kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu akan menjadi berkat yang luar biasa di akhir tahun ini. Dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melangkah di tahun yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami pulang diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan terluar
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa di sorga. Ucapan syukur terima kasih kami kepadamu Bapa, karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami terberkati lewat ibadah raya kami hari ini Tuhan. Tuhan ingin mengubah kami menjadi lebih baik dari yang kemarin. Yang lama sudah berlalu, tapi sesungguhnya yang baru ada dalam hidup kami. Kami percaya di tahun yang baru yang kami akan masuki Tuhan adalah di mana ketika hidup kami sudah diubahkan, semua menjadi baru. Pekerjaan menjadi luar biasa, kesehatan menjadi luar biasa, semuanya akan menjadi luar biasa karena ada Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Terima kasih buat hari ini Bapak. Pelayan-pelayan yang melayani hari ini Tuhan memberkati semua. Demikian juga kami berdoa ketika kami ada yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya dalam hidup kami. Dan kami mau katakan Tuhan di dalam nama Yesus jamahan Tuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Hari ini juga kami mau berdoa buat anak daripada Bapak Hendro Tuhan. Anak Endro yang lagi sakit juga Tuhan, di dalam nama Yesus kami sama-sama mengangkat tangan kami katakan di dalam nama Yesus kesembuhan Tuhan dialami dan terjadi buat anak ini. Bilur-bilur Tuhan sudah terjadi. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat saudara kami yang mengikuti live ibadah kami di tempat ini Tuhan. Saudara-saudara kami Tuhan yang Tuhan sedang mengikuti ini Tuhan juga memberkati mereka. Apapun pergumulan mereka, apapun yang menjadi Tuhan menjadi kerinduan-kerinduan mereka Tuhan. Engkau juga akan mau menyelesaikan semua dalam hidup mereka. Apapun itu di dalam nama Yesus kami berdoa khusus buat mereka diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini juga Tuhan memberkati mereka. Siapapun mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan berkat Tuhan terjadi atas hidup mereka. Pemulihan-pemulihan dan semuanya pelipat gandaan Tuhan akan mau kerjakan dalam hidup mereka. Berdoa juga Tuhan sebentar sore kami ada ibadah tutup tahun, memasuki tahun yang baru Bapa. Engkau akan terus menyertai kami, menjaga hati kami dan tetap fokus kepadamu Tuhan. Kami mau melihat bagaimana Tuhan mau berkarya lebih lagi dalam hidup kami. Tuhan pimpin pelayan-pelayan yang akan melayani sebentar sore. Demikian juga Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang sudah senantiasa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan kembalikan berkat yang berkelimpahan dalam hidup mereka. Berkati juga semua secara khusus buat semua jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau akan tetap menjaga, melindungi dan memelihara dalam setiap kehidupan dan penghidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, lingkungan gereja kiri kanan muka belakang Tuhan memberkati. Kami juga berdoa khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia yang sebentar lagi Tuhan mengadakan pemilihan umum presiden, wakil rakyat dan semuanya Tuhan. Kami Tuhan menyandarkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yang terbaik pasti itu yang Tuhan akan Tuhan kasih buat negara kami Indonesia. Siapapun dia Tuhan. Kami percaya itu yang dari Tuhan. Demikian juga Tuhan berdoa buat pemerintah-pemerintah kami yang ada saat ini Tuhan. Engkau akan terus memberkati, melindungi, menjaga dan memelihara mereka Tuhan. Kami berkata Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Telah kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus akan mulai hari ini akan menyertai, melindungi, memelihara, menjaga keluar masuk dimanapun saudara berada, melipat gandakan, memberikan jalan keluar
bahkan akan menyelamatkan saudara mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.